Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Aryatariana. NIM saya 8605429907. Saya akan mempresentasikan tugas kedua mata kuliah Filsafat Ilmu. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Jadi, yang pertama ada filsafat ilmu menguasai dan memperkuat eksistensi ontologi dengan cara mencegah ilmu pendidikan hanya dengan cabang dari psikologi atau sosiologi semata. Bahwasannya eksistensi pendidikan terletak pada proses humanisasi, yang artinya filsafat memberikan landasan bahwa pendidikan bukan sekedar transfer data melainkan pengembangan potensi kodrat pada manusia. Selanjutnya ada yang B, yaitu keilmiahan atau epistemologi. Pengawasannya dengan mengkritisi metodologi penelitian pendidikan. Apakah sebuah metode belajar benar-benar efektif secara universal atau hanya kebetulan? Dengan keilmiahan ini, ilmu pendidikan memiliki standar prosedur ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan evaluasi, bukan sekedar opini guru atau pengamat saja. Adapun yang C, yakni dari nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Pengawasannya dengan memastikan bahwa perkembangan teknologi pendidikan tidak menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan, etika, atau karakter. Penguatannya dengan cara menyelaraskan ilmu pendidikan dengan tujuan hidup manusia. Untuk apa kita mendidik? Bahwasannya tujuan akhir pendidikan adalah membentuk pribadi yang bijaksana dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi kesimpulannya, tanpa filsafat ilmu, pendidikan akan kehilangan jati dirinya sebagai ilmu dan hanya menjadi sekedar latihan keterampilan saja. Adapun dari pertanyaan yang kedua, yakni bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu, yakni dengan cara ada 3 cara, yakni yang pertama, menyediakan data empiris untuk validasi teori. Yang kedua, mendorong munculnya peradangan baru. Yang ketiga, menguji relevansi etika aksiologi dalam praktik. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan yang bermakna menghidupkan filsafat ilmu, memastikan ia tetap relevan manusia dan terus berkembang mengikuti kemajuan peradaban. Selanjutnya, di pertanyaan yang ketiga ini, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Jadi filsafat ilmu disebut pisau analisis karena ia memiliki ketajaman untuk membedah sebuah persoalan pendidikan hingga ke akar paling dasar. Bukan hanya melihat apa yang tampak di permukaan saja, sama halnya dengan pisau bedah yang digunakan oleh dokter untuk melihat anatomi pada tubuh. Filsafat ilmu juga menggunakan 3 pisau utamanya, yakni ada ontologi untuk mengidentifikasi akar masalah secara mendalam. Kedua ada epistemologi untuk menguji kebenaran metode dan cara penyelesaiannya. Yang ketiga ada aksiologi untuk mengetahui bahwa solusi tersebut bermanfaat dan tidak melanggar etika kemanusiaan. Jadi singkatnya, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Singkatnya, filsafat ilmu itu adalah alat bedah intelektual yang memastikan setiap kebijakan dan praktik pendidikan memiliki landasan yang jelas, metode yang benar, dan tujuan yang mulia. Selanjutnya, pada pertanyaan yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yakni yang pertama dalam kebijakan, contohnya Merdeka Belajar.
Secara ontologis, pemerintah mengubah pandangan tentang siswa. Siswa dianggap sebagai botol kosong yang harus diisi, melainkan subjek aktif yang memiliki potensi beragam. Kalau tadi secara ontologis, sekarang secara epistemologisnya, yakni cara mendapatkan ilmu tidak lagi hanya dalam kelas, tetapi melalui proyek P5 atau bisa magang. Selain contoh dari epistemologi ini, berikutnya ada aksiologis. Menurut aksiologi, tujuannya bukan sekedar nilai ujian nasional, melainkan pembentukan karakter pada siswa. Contoh yang kedua ada dalam kurikulum berbasis komputer. Contohnya, memasukkan literasi digital sebagai materi wajib, bahwasannya ilmu teknologi adalah kenyataan yang harus dikuasai agar manusia dapat bertahan hidup dengan benar. Terima kasih, itulah hasil presentasi yang sudah saya jelaskan pada mata kuliah Filsafat Ilmu, tugas kedua. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.